maka dengan ini kami keluarga besar Ansor Banser Banten, Banom NU, dan pimpinan Pondok Pesantren Salafi menyatakan sikap sebagai berikut. Menolak segala bentuk kegiatan yang merongrong dan menghalangi pemerintah, siap menjadi benteng pemerintah dan bangsa Indonesia untuk menghadang kelompok-kelompok Islam garis keras dan intoleran. Kami merasa malu dengan sikap Habib Rizik Syihab dan pengikutnya yang tidak menyejukkan umat, namun justru memanas-manasi dan menyampaikan ucapan kotor di hadapan umat. Gerakan Pemuda Ansor mengingatkan kita semua pentingnya mengembalikan fungsi agama sebagai jalan spiritual dan sebagai rahmat atau sumber kasih sayang dan perdamaian. Tunjukkan dan jaga nama baik Banser. Organisasi sayap NU, Ansor, dan Banser tolak Habib Rizik Syihab datang ke Banten. Mereka berdemo di alun-alun barat kota Serang pada Jumat 20 November. Jumlah yang berdemo sampai ratusan orang. Selain Banser dan Ansor, Laskar Pendekar Banten Sejati dan Pekuron Jalak Banten juga berdemo. Namun saat sedang menggelar orasinya, tiba-tiba dua orang melakukan pembakaran ban bekas dan spanduk. Pendemo pun sempat marah terhadap para pelaku pembakaran. Kedua pelaku sempat melarikan diri dengan melompat pagar alun-alun setinggi 1 meter. Kedua pelaku berhasil ditangkap petugas yang berjaga di sekitaran lokasi. Beruntung, kedua orang pelaku tidak menjadi bulan-bulanan masa aksi karena langsung dibawa ke Mapolres Serang Kota untuk diamankan. Tadi ada orang yang sengaja masuk kemudian membakar spanduk dan ban bekas, sehingga mengganggu konsentrasi yang menyampaikan aspirasi. Maka kita amankan agar tidak mengganggu yang lain. Alhamdulillah masyarakat tidak terprovokasi. Begitulah ucap Kabak Ops Polres Serang Kota AKP Yuda Hermawan. Menurutnya saat ini pihaknya akan melakukan penyelidikan terhadap kedua pelaku untuk mengetahui motif dan tujuannya tersebut. Sebab ditegaskan jika kedua pelaku bukan bagian dari massa aksi yang menggelar deklarasi damai penolakan HRS. Kita masih lakukan penyelidikan supaya jelas. Tidak ada persepsi lain, tidak ada tendensi lain, atau tidak ada maksud yang lain. Dan pelaku ini bukan bagian dari massa aksi. Karena yang aksi itu atributnya jelas, pakaiannya jelas. Begitulah Terak Yuda. Sementara itu perwakilan massa aksi Siti Komariha mengatakan, aksi deklarasi yang dilakukan pihaknya merupakan bentuk penolakan terkait rencana kedatangan Habib Rizik Syihab di Banten. Sebab menurutnya hal itu akan membuat keresahan bagi masyarakat Banten. Kami dari Banten bersiap menolak Rizik Syihab yang telah membuat resah di wilayah Banten. Kami tidak ingin dengar ujaran kebencian terhadap ulama, TNI, Polri, dan pemerintah. Begitulah ucap Siti. Rijalul Ansor dan Forum Silaturahim Santri Nusantara Sebanten menyatakan sikap atas pernyataan Habib Rizik Syihab yang dinilai cenderung provokatif. Berdasarkan pantauan jurnal presisi di akun YouTube KBN Nusantara yang dirilis Jumat 20 November, puluhan santri mengikuti apa yang diucapkan oleh salah satu tokoh yang membacakan pernyataan sikap tersebut. Bahkan dalam pernyataannya mereka pun merasa malu atas kegiatan Habib Rizik yang dirasa tidak mencerminkan sikap Nabi Muhammad SAW. Hingga kini Habib Rizik Syihab masih menjadi perbincangan hangat di jagat maya. Ceramah Imam Besar FPI itu
di kegiatan Maulid Nabi Muhammad terus menjadi sorotan. Berikut isi pernyataan sikap dari Rijalul Ansor dan Forum Silaturahmi Santri Nusantara sebanten. Pada kesempatan ini, kami merasa malu dengan sikap Habib Rizik Syihab dan pengikutnya, khususnya pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak menyejukkan umat, namun justru memanas-manasi dan menyampaikan ucapan kotor di hadapan umat. Padahal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan teladan kepada kita untuk bersikap lemah lembut, sebagaimana Islam rahmatan lil alamin, mengajak umat Islam pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya untuk tidak mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan siapapun, termasuk yang menyatakan dirinya tokoh agama yang mengakibatkan perpecahan. Rijalul Ansor merupakan lembaga semi-otonom di setiap tingkatan yang diangkat, disahkan, dan diberhentikan oleh pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di masing-masing tingkat kepengurusan. Dalam peraturan organisasi GP Ansor, Rijalul Ansor dibentuk oleh GP Ansor sebagai implementasi visi revitalisasi nilai dan tradisi dan misi internalisasi nilai aswaja dan sifat-sifat Rasul dalam Gerakan Pemuda Ansor. Majelis ini dibentuk mulai dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, dan pimpinan ranting di seluruh Indonesia. FPI minta maaf terkait keadaan Habib Rizik Syihab terkini semenjak menikahkan putrinya pada Sabtu 14 November dan acara yang membuat kerumunan massa itu menjadi polemik hingga hari ini. Habib Rizik tidak lagi tampil di ruang publik. Semenjak Habib Rizik kembali ke Indonesia, ia tidak melakukan karantina mandiri sebagaimana diatur dalam protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Habib Rizik langsung terlibat dalam sejumlah kegiatan, di antaranya di Jakarta dan Kabupaten Bogor yang memicu kerumunan massa. Terakhir acara pernikahan putrinya yang dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat. Buntutnya, Gubernur Jakarta Anies Baswedan beserta sejumlah pejabat pemerintah Jakarta diperiksa polisi karena muncul dugaan terjadi pembiaran acara yang mengundang kerumunan massa. Pihak Habib Rizik juga dimintai keterangan, tetapi sejauh ini Habib Rizik sendiri belum dipanggil. Belakangan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil juga dipanggil polisi untuk memberikan keterangan dalam peristiwa kerumunan massa di tengah PSBB. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan instruksi nomor 6 tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian penyebaran coronavirus disease. Tito meminta para kepala daerah konsisten menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kepala daerah yang melanggar bisa kena sanksi, salah satunya adalah pencopotan dari jabatan. Di tengah keadaan yang makin runyam, muncul pertanyaan kemana Habib Rizik dan bagaimana keadaannya. Dalam salinan pernyataan tertulis yang diteken Ketua Umum DPI Ahmad Sobri Lubis dan Sekretaris Umum Munarman menyebutkan, IBHRS saat ini memilih untuk beristirahat. Jeda sejenak karena selain cukup lelah akibat melalui perjalanan panjang dan langsung beraktivitas dengan tingkat kepadatan tinggi, serta setelah melihat antusiasme umat sejak tanggal 10 November. Saat kedatangan hingga 14 November pada acara Maulid Nabi, umat begitu antusias pada setiap kegiatan yang dihadiri IBHRS yang berdampak pada penumpukan massa. Disebutkan pula, IBHRS memilih tidak melakukan kegiatan yang akan berdampak pada kerumunan massa hingga situasi kembali normal. Kepada masyarakat di berbagai tempat yang sudah mengundang Habib Rizik untuk menghadiri acara, FPI menyatakan permintaan maaf.